Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma antallah al-ahad as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami rezeki ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyibah, dan amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Pada pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan menyambung hiwar percakapan tentang fil asali syifa'un, halaman 2, Al-Arabiyah Baina Yadaik. Yang kemarin itu apakah wali kelas sudah mengirimkan ke murid-murid sekalian rekaman? Sudah didengar? Sudah, alhamdulillah. Kita menyambung yang kemarin, arti dari kosa-kosa kata yang telah kita baca dari Amirah al-asal subhanallah, yakni madu. Mereka Amir menyatakan dengan kalimat takjub subhanallah, dengan keagungan asal tersebut, yaitu madu dapat menyembuhkan seseorang dari berbagai macam penyakit. Kemudian Hazim na'am al-asal, qala ta'ala fihi syifa'un linnas, ya madu. Kemudian dia menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata fi syifa'un linnas, di dalamnya itu terdapat penyembuh atau obat bagi seluruh manusia. Sa'atana walul asal, tanawala, ada yang tahu artinya apa tanawala? Ayo, masih ingat murojah yang kemarin? Tanawal, tanawala ya tanawalu, tanawulan. Iya, ya. Coba Ahmad Fitri Rahmani, coba diartikan kalimat yang Amir, saat tanawalul asala mithla hadas sahabi. Ahmad Fitri Rahmani wujud? Tafadhol. Ahmad Fitri Rahmani Gur wujud? Ba'dahu Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Fadhol, artikan yang konteks kalimat sa'atana walul asala mithla hadza sahabi. Gimana redaksi dalam arti Indonesianya? Saya akan meminum madu seperti saya akan meminum madu. Apalagi? Hadani. Apa hadza? Seperti sahabat ini. Hadhihi, hada lil mudzakkar untuk laki-laki, wa hadhihi lil muannas. Kalau diganti konteksnya ke sahabiyah, hada jadi apa? Ya, barakallahu fiik. Ahsantum. Kemudian Hazim, tujad mahallatun li bai'il asali fi suqil markazi. Mahallat jam'un minal mahallah. Mufradnya mahallatun, jamaknya mahallat.
Nah, ini mufrad, ini jamak. Kenapa jadi mahallat? Karena mufradnya itu adalah muannas. Jadi biziyadah ditambahkan alif dan ta. Alif dan ta. Apabila mufradnya dengan ta marbutah, yakni mahallatun, yakni jamaknya biziyadah ditambah alif dan ta di akhirnya. Misalkan thalibatun. Ini jamaknya apa? Coba Ahmad Troyan Kausar. Fadhol. Thalibatun. Ahmad Troyan. Wujud? Ahmad Troyan. Kalau isim ta marbutah belakangnya berarti muannas. Maka cara menjamakannya, salah satu cara menjamakan adalah dengan menambahkan alif dan ta. Ini dibuang, terus asal katanya kan mahal, jadi tambah alif, kemudian ta. Nah, ini cara menjamaknya. Kalau dia berakal, orang tersebut berakal, jadi tambah ini. Coba Ahmad Troyan tadi mau wujud enggak? Ahmad Troyan. Fadhol. Mal jama' min hadhil kalimah. Mal jam'u min hadhil kalimah. Royan. Jib hadhil as'ilah. Aywa, ahsan. Tayyib. Barakallahu fiik. Kemudian kita lanjut. Tujad mahallatun li bai'il asali fi suqil markazi. Suqil markazi, al-markazi ini artinya pusat. Jadi terdapat toko untuk menjual madu di pasar pusat. Di pasar pusat. Al-markazi itu artinya pusat. Kemudian Amir, sa'adhabul an ila hunak. Ini sa'adhab. Ini fi'il apa nih? Tayyib. Min alamatihi apa? Min alamatil fi'il mudhari. Mahiyah. Darastum? Min alamat fi'. Hah? Darastum fi mustawal madhi. Tayyib. Min alamatil fi'il mudhari. Pertama, dimasuki huruf sin, saufa itu artinya akan. Sin, sa'adhab, kayak seperti di kitab sa'adhab. Nah, ini alamat fi'il mudhari. Jadi dimasuki dengan salah satu huruf atau tanda
Yang kita dapat mengetahui dengan kalimat tersebut itu fi'il mudhari pertama adalah sin. Huruf sin. Harfus sin. Harfus sin. Kemudian salah satu contohnya adalah dimasuki huruf anita, kalau disingkat alif, nun, ya, dan ta. Alif, contoh sa'adhab, adhabu, sa'aqra'u, sa'anamu. Alif itu berarti min hurufil anita. Jadi itu kalimat mudhari, fi'il mudhari. Kemudian nun, nawaitu, nusolli, nasum, naqra fi awalil kalimah. Ini huruf anita ini terdapat di awal kalimat. Kemudian misalkan yatakallam Ahmadu, yatakallam Ahmadu. Nah, ini dimasuki huruf ya lagi. Jadi tanda-tanda huruf fi'il mudhari itu dimasuki salah satu huruf yang ada di sini. Supaya enak ngapalnya anita. Alif, nun, ya, dan ta. Coba fi'il mudharinya kami masuk ke dalam kelas. Bagas Pratama. Bagas Pratama, tafadhol, ganti kalimatnya. Kami makan makanan di pasar. Ayo, apa bahasa Arabnya? Tafadhol. Kami makan makanan di pasar. Bagas mana, Bagas? Bagas mana? Angkat tangan, Bang. Tangan kanan. Bagas. Enggak ada, Kasat. Oh, Bagas. Ini ada nilainya loh. Ada nilainya. Ayo. Kef. Bagas mewujud. Fadol. Kami makan makanan di pasar. Nakulut ta'am fisuqi. Nakulu ta'am fisuki. Tayyib. Ini dari alamat fi'il mudhari ini. Dua dulu. Dimasuki huruf sin. Contohnya sa'adhab atau sanaqra atau sanaf'al. Kemudian dimasuki oleh salah satu huruf anita. Misalkan aqra, nun, naqra, ya, yaqra, terus ta, taqra. Ta ini khusus untuk mukhatab. Kamu dari 1 orang sampai 3, kemudian untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kemudian ya ini untuk yang gaib, orang ketiga, dia laki-laki, 2 orang dia laki-laki, terus sampai ketiga itu huwa, huma, hum. Ini pakai ya, gitu. Kemudian yang ta tadi untuk mukhatab. Paham? Ada yang ditanyakan kah? Lanjutlah. Sa'adhabul an ila hunak washtaril asala. Ishtara yashtari artinya membeli. Ishtara yashtari artinya membeli. Ishtara yashtari.
Ini artinya membeli, yastaril asal. Jadi artinya membeli madu. Kemudian hazim syafaqallah. Ini termasuk kalimat doa, semoga Allah menyembuhkanmu. Kemudian Amir, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Kemudian kita cobalah saling mengobrol satu sama yang lainnya. Satu orang jadi Hazim, satu orang jadi Amir. Absen cerahnya Fidranor, Maise Akbar sama Fitrianor. Hadir? Fidranor, Maise Akbar sama Fitrianor. Wujud? Man? Fitrianor? Fitrianor? Taib. Khairul Ulum? Jadi nanti setiap pekannya insya Allah Ustadz akan adakan 1 atau 2 kelompok nanti yang ngomong. Setiap kelompoknya 2 orang. Nanti di setiap percakapan itu insya Allah nanti ada nilainya insya Allah. Ini tadi Khairul Ulum ada. Hidranor mawjud. Khairul Ulum Yanam aw yaskut. Mafi Khalid Al-Bahri. Khalid Al-Bahri Mawjud. Taib. Fidranor jadi Hazim, terus Khalid jadi Amir. Tafadhol. Amaridun anta. Naam, ash'uru bi ala. Naam, ash'uru bi alamin syadidatin fi batni. Taib. Hal zahabta ila tabib? La, lam azhab ila tabib wa lam atanawal dawa. Dawain. 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 Taib. Hal Wasil. sami'ta kisah as-sahabiyil ladzi alajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. La lam asma' biha mimma ishtaka sahabi. Wasil. Ishtaka min batni. Taib. Wa kaifa alajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amar akhahu an yasqiyahu asala. Taib. Wa hal sufiya? Na'am, ba'da an saqahu salasa marrat. Al-asal, subhanallah. Na'am, al-asal. Qala ta'ala, fihi shiqun linnas. Sa'atanawal al-asal misla hadha as-sahabi. Taujadu mahalatun libai'il asali fis suqil markazi. Sa'azhabul ana ila hunak wa ashtaril asal. Syafaqallah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, mumtaz. Hayyakumullah. Thumma ba'dahu Mahathir Muhammad Zain wa Muhammad Abdullah Rizki Al-Banjari. Mahathir wa Muhammad Abdullah Rizki Al-Banjari.
Satu orang jadi Hazim, satu orang jadi Amir. Tafadhol. Mahathir Mujud. Abdullah Rizki. Fadhol. Si Mahathir jadi Hazim, kemudian temannya jadi Amir. Tafadhol. Amaridun anta? Na'am, asqaru bil alamin syadidatin fi batni. Baik. Hal dhahabta ila tabib? La lam azhab ila tabib wa lam atanawal ayya dawa'in. Hal sami'ta qissatas sahabiyil ladzi alajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Lam asma' biha mimma istaqas sahabi. Ishtaka min batni. Wa kaifa alajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara akhuhu an yasqiyahu asal. Wa hal sufiya? Na'am, ba'da an saqahu thalatha marrat. Al-asal, subhanallah. Na'am, al-asal qala ta'ala fihi syafa'un linnas. Baik. Sa'atanawalu asala mithla hadzal sahabi. Tujad. Bidom mitta atau tujadu mahalatun libai'il asal fisuqil markazi. Kasir An ilahuna wa astari asal. Tafaqallah. Tayyib. Hayyakumullah. Mumtaz. Summa yani natakallam 'anil mufradatil fi hadzal kitab. Nukarrir alam. Alamun jam'uhu alam. Artinya apa kemarin? Baik. Kemudian dawa jam'uhu adwiyah. Ini mufradatnya wajib dihafal lah, karena Ustadz ulang pertemuan berikutnya insyaallah biar merekat di hafalan antum sekalian. Dawaun jam'uhu adwiyah. Ini artinya obat. Ini dawa, ini satu obat. Kalau adwiyah ini artinya obat, mulai dari 3 sampai lahadalah, nggak ada batasnya. Pokoknya jamak itu dari 3 sampai nggak ada batasnya. Sudah. Kemudian dari fi'il alaja yu'aliju. Mu'alajatan. Ini apa kemarin artinya? Alaja yu'aliju. Menyembuhkan. Baik. Masya Allah. Istaka.
Muhammad Aflah, istaka apa artinya? Nggak boleh buka lah, nggak boleh buka buku. Istaka, ayo apa artinya istaka? Muhammad Aflah. Wujud? Thayyib. Muhammad Bilal putra Garsya. Muhammad Bilal. Istaka apa artinya? Coba bikin kalimat mufidah dari istaka bil arabiyah. Istaka bikin kalimat mufidah bil arabiyah. Diubah katanya pakai kalimat sendiri. Ayo, Bilal. Irfa' sautak. Tafadhal. La takhaf wa la tastahi. Bilal. Enggak ada. Fabian, Muhammad Fabian, Kantata. Muhammad Fabian. Tafadhol. Bikin kalimat mufidah dari istaka. Terserah kalimat apa aja. Dengan bahasa Arab. Ayo Fabian. Istaka. Mengadu artinya dibikin dalam bahasa Arab, ngobrol. Satu kalimat aja. Yastaki ilal ustazun. Dilihat di kitabnya tuh kalimatnya misalkan istaka min batnihi. Diganti aja misalkan istaka Ahmad fi sadrihi atau kayak gimana. Bikin kalimat sendiri. Ayo Fabian. Belajar. Istaka. Siapa yang bisa jawab coba? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa bikin kalimat mufidah dari istaka selain dari di buku? Uridu an syastaka ila ustad. Summa man yatakallam? Anak. Tafadhol. Masmuk? Mukhlas Karib. Syarif? Mukhlas Karib. Thayyib. Tafadhol. Min kalimah istaka. Uridu an syastaka ila ustad. Ashtaki, uridu an ashtaki. Uridu an ashtaki ila ustad. Summa? Fi aish. Tentang apa? Fi aish. Fid dars, masalan fid dars. Uridu an ashtaki ila ustad fid dars. Saya ingin mengadu kepada ustadz tentang pelajaran. Lagi ulang, karir. Uridu an ashtaki ila ustad Fit darsi. Thayyib. Barakallahu fiik. Ahsanta. Kemudian selanjutnya ya. Saqo yasqi.
Yasqi. Masdarnya suqya. Ini apa artinya kemarin? Minum. Toyib, toyib. Barakumullah fiik. Kemudian as-sahabi, jamaknya apa? As-sahabi. Sahabiyun, apa jamaknya? Yang sering dibacakan dalam hadis. Ayo, yang bisa jawab dapat nilai. Sahabi, jamaknya apa? Ridwanullah alaihim. Sering disebut. Siapa tuh yang jawab? Man? Apa? Iya, sahabah bisa juga. Namanya siapa tuh? Raib Syarif. Rafif Syarif. Ahsanta. Sahabi, sahabah. Sahabah. Atau ashab bisa. Ashab juga bisa. Kemudian sudahlah untuk mufradat sudah. Kemudian untuk halaman 3 yang mufradat 1 sama 2-nya tugas. Nanti dikumpul di pertemuan setelahnya sama wali kelas. Yang ini, yang mufradat at-tadrib al-awwal, sil bainal mufradi wa jam'ihi. Kemudian yang kedua tadrib sani, imla'il faragh bil kalimatil munasibah minas sunduk. Dua nih aja. Tugas, nanti dikirim ke wali kelas lah. Kemudian buka halaman setelahnya. Al-alif wal hamzah. Untuk tugas yang halaman 2 paham lo artinya? Ada yang perlu ditanyakan lah? Ada yang nggak paham atau nggak tahu artinya yang tugas nomor halaman 3? Tadribul awal wasani. Mafhum lah? Mafhum. Thayyib. Kemudian al-alif awil hamzah. Safah rabi'ah. Iftah safah rabi'ah. Jadi kita sekarang belajar tentang alif, harf alif sama hamzah. Jadi al-alif dan hamzah. Nah, ini di dalam bahasa Arab ulama memutlakannya sebagai aliful layyinah, alif yang lemah. Kenapa jadi lemah alif layyinah tersebut? Karena dia tidak bisa menerima harokat. Misal di tengah kalimat
saro. Ininya tidak bisa menerima kalimat. Mohon maaf, tidak bisa menerima harokat. Matuk bal harokah. Tidak bisa masuk ke dalamnya harokah. Fathah, kasroh sama domah. Ini yang alif layinah tadi. Kenapa disebut alif layinah? Karena tidak bisa masuk harokat fathah, domah, sama kasroh. Matuk bal ayy harokatin. Nggak bisanya masuki harokat apa aja. Ini alif layinah. Alasannya kenapa disebut dengan alif layinah? Al aliful layinah. Nih, nama yang ini nya tidak bisa menerima harokat apa aja. Domah, kasroh, kemudian fathah, kemudian di akhir kalimat misalkan bada. Kalau ini syaratnya berjalan. Ini bada misalkan nampak. Nih, tidak bisa juga dia menerima harokat. Itu kalau dalam Quran atau dalam hadis, alif yang tidak bisa menerima harokat berarti namanya al-alif al-layyinah. Itu yang di buku halaman 4 itu alif. Bedanya alif sama hamzah itu apa? Jadi alif al-layyinah ini tidak bisa ada di awal kalimat. Apa aja tidak bisa. Karena dia tidak bisa menerima harokat apapun. Maka jadi rancu dalam pembacaan. Misalkan ibadah ini nggak bisa dibaca. Jadi aliful layyinah itu terdapat di awal kalimat dan dia tidak bisa menerima harokat apapun. Jadinya dia tidak bisa dibaca. Jadi tidak ada alif layyinah di awal kata. Paham? Ada yang kurang paham? Kalau kurang paham bisa ditanyakan, tafadhol. Jadi Ustadz mengadakan sedikit tentang tidak dapatnya ilmu masuk ke dalam pemahaman kita. Itu ada dua, yang satu karena sombong, satu karena malu. Jadi orang yang sombong itu susah masuk ilmu, kemudian orang yang malu juga susah dalam mendapatkan ilmu. Kenapa? Karena dia malu bertanya. Jadi kalau kurang paham, jangan malu-malu, langsung aja tanyakan. Ada yang kurang apa enggak? Atau kurang paham atau kurang jelas? Dapat dimengerti? Ada yang perlu ditanyakan tentang al-alif al-layyinah? Jadi aliful layyinah itu pertama tidak bisa menerima harokat. Yang kedua, dia bisa diletaknya di tengah, di akhir, tapi tidak bisa di awal. Itu yang kedua. Alamatnya dimengerti? Tuh lihat coba di buku contohnya. Seperti alif layyinah yang fi wasatil kalimah. Qarahu, kafahu, saro, sala, jaro, itu semuanya di tengah. Akan tetapi di awal kalimat matujat, nggak ada. Jadi aliful layyinah itu letaknya di tengah, di akhir. Misalkan di akhir kayak bada, naba, khoba, kala, kama. Ini semuanya di akhir dan di tengah. Akan tetapi tidak bisa di awal. Kenapa? Karena susah untuk dibaca. Dia susah dibaca karena tidak bisa menerima harokat apa aja. Udah dimengerti? Ada yang kurang jelas? Fahimtum? Darsan al-an? Ajibu. Barakallahu fiik. Thayyib.
Kemudian yang kedua lah tentang hamzah. Ini sudah dicatat loh. Udah dicatat lah. Yang mau dihapus? Udah. Tentang hamzah. Jadi hamzah ini kebalikan dari aliful lainah aja. Hamzah bisa menerima harokat. Misal, hamzah itu yang ada ini nih, yang ada tanda halus, tanda kecil di atasnya alif. Ini hamzah. Jadi alamat pertama dia terletak di kalimat manapun, di awal, di akhir, sama di tengah. Misalkan akhoda. Terus misalkan di akhir misalkan qoro'a. Di akhir. Di tengah misalkan sa'ala, bertanya. Nah, ini di tengah. Beda dengan al-alif al-lainah. Dia tidak bisa dalam suatu keadaan di awal. Sedangkan hamzah dia terletak di manapun, di awal misalkan akhoda, atau di tengah misalkan sa'ala, atau di akhir misalkan qoro'a. Nah, jadi beda al-aliful lainah sama hamzah itu, kalau aliful lainah tidak bisa terletak di awal kalimat. Kalau sedangkan al-hamzah itu terletak di manapun juga, di awal, di akhir, di tengah. Kemudian yang kedua, cirinya apa? Kebalikannya. Ada yang bisa jawab? Kan tadi ada 2 ciri. Kebalikannya ayo, satunya apa? Yang bisa jawab dapat nilai. Bisa menerima harokat. Siapa yang jawab? Bisa menerima harokat. Siapa yang jawab? Namanya Khalid Al-Bahri. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi tanda yang kedua, hamzah bisa menerima harokat. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Semuanya bisa diterima oleh hamzah. Sedangkan aliful lainah maafi, nggak bisa. Dia nggak bisa menerima harokat apa aja, maupun alif, maupun fathah, kasrah, dhammah, dia tidak bisa menerima. Kalau aliful lainah. Sedangkan kalau hamzah, harokat apa saja dia bisa menerima. Fathah, kasrah, dhammah. Bisa dipahami? Ada yang perlu ditanyakan? Fahim Tom? Fahimna. Masya Allah, cobalah. Coba dites. Muhammad Fabian. Fabian mana Fabian tadi? Fabian. Muhammad Fabian. Muhammad Fabian. Coba bikin dua kata aja, aliful lainah. Selain di buku, bisa lah. Selain yang ada di buku, ada kamus lah, bisi kamus lah, kamus bahasa Arab. Punya? Punya nggak? Hamzah bang, coba di awal kalimat sama di akhir, selain di buku. Isim atau fi'il terserah. Bisa? Nggak apa-apa. Buka kamus nggak apa-apa. Bisa?
Nanti Ustadz sarankan lah nanti ke depannya bisa bawa kamus Yunus kah yang warna hijau itu, atau yang kamus tebal yang bahasa Arab, biar enak nanti mencari misalkan ada tanya jawab seperti ini, insya Allah. Biar kita juga paham cara membedakan mana alif lainah atau hamzah atau dan permasalahan yang lain, insya Allah. Fabian ya Pak? Tastati al ijabah? Fabian? Sami'ta kalami? Tayyib. Ba'dahu. Fabian. Faris, Muhammad Faris. Muhammad Faris. Dua kata aja yang alif hamzah atau alif lainah. Dua kata contoh dari kosakata yang antum hafal. Yang hamzah tuh kayak kasrah tuh kayak istaro tuh bukan Ustaz? Hah? Istaro, istari, istaro. Bukan, itu bukan. Itu lain lagi kena. Yang di tengah sama di akhir. Akhoza kan Ustaz? Ya, apalagi satu, dua contoh aja, dua contoh. Satu lagi, jangan lihat kitab. Jangan lihat kitab. Enggak Ustaz. Akala Ustaz. Masya Allah, mumtaz. Baik. Masya Allah. Yang pelajaran ini kita udah paham kan? Apa belum ada yang paham atau sudah semua? Paham lah dikit Ustaz. Jangan malu bertanya, Sudahlah. Lanjut ke halaman 5. 10 menit lagi loh. Yalah. Min hurufil jar. Iftasofa khamisah. Min hurufil jar. Jadi fungsinya huruf jar itu adalah mengkasrohkan tajurru al-kalimah ma ba'daha. Dia mengkasrohkan kalimat yang ada setelahnya. Misalkan minal madrasati. Nih, ini harful jar. Kemudian fi misalkan fisuki. Ini kalaunya garis kayak inilah nisin. Jadi penulisan cepat bisa digaris langsung. Kalau ada geriginya 3 kan sya, misalkan sya digini langsung kasih tanda ini sya maksudnya ini. Ini cara penulisan cepat aja, misalkan Ustadz nulis garis gini maksudnya ini sin kalau tidak ada titik, tapi kalau ada titik berarti sya. Paham lah? Jadi kalau garis ini maksudnya sin. Fisuki. Jadi fungsi huruf jar 1, 2 ini mengkasrohkan kalimat yang ada setelahnya. Di kalimat setelahnya misalkan al-madrasah. Jadi huruf akhirnya itu selalu kasroh. Kalau mufrad semuanya kasroh.
jar. Atau nanti tanda misalkan dua jadi ya madrasatain. Nah, nih tandanya majrur. Jadi majrur dia. Jadi kalau setelah huruf jar al kalimah ba'dahu majrur. Takunu majruron. Majruron itu apa? Kasroh dan alamat-alamat yang lain. Jadi misalkan setelah min, fi, ila, ala, kalimat setelahnya itu kasroh atau majrur. Dan dia tidak bisa masuk ke fi'il. Tidak bisa misalkan min yanam. Salah. Jadi huruf jar ini masuknya ke dalam isim al-asma. Semua isim bisa dimasuki huruf jar illa fi'il. Fi'il nggak bisa. Kalau fi'il nggak bisa masuk huruf jar. Jadi maksudnya yang di halaman 5 yang termasuk dari huruf-huruf jar, pertama min. Min artinya dari. Min artinya dari. Min, dari. Kemudian fi artinya dicatat. Ila, ke. Sudah. Ala, di atas. Kemudian an, sama kayak min. Tapi mengartikan dalam konteks bahasa Arab itu nanti kita lihat redaksinya. Jadi nggak selalu min itu dari. Bisa juga artinya di atau yang lain-lain, tergantung konteks. Tapi ini dari asal katanya, min itu artinya dari, fi di, ila tuh ke, ala di atas, an dari, bi dengan, bi dengan, li untuk. Itu asal artinya itu. Tapi nanti kembali ke konteks. Paham? Misalkan tahaddastu anil qiraah. Saya berbicara tentang bacaan. An ini bisa jadi tentang artinya. Jadi tergantung konteks. Arti asalnya dari, tapi mengartikan dalam kitab-kitab bahasa Arab itu nanti sesuai konteks, gimana konteksnya baiknya. Jadi asal dari huruf-huruf yang ada di dalam buku itu, min, fi, ila, ala, an, bi, li, itu semuanya yang Ustadz katakan. Jadi kayak misalkan min itu dari, fi, di, ila, ke, ala, di atas, an, dari, bi, dengan, li, untuk. Ini asli asal katanya, bahasanya ini. Artinya itu yang Ustadz sebutkan. Tapi nanti kalau dalam mengartikan konteks bahasa Arab atau membaca kitab-kitab para ulama, nanti artinya bisa berbeda dengan yang telah Ustadz sampaikan. Jadi mengartikan sesuai dengan konteks. Paham? Paham tuh? Masya Allah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan lah. Mafi soal fi istifsar amla. Mafi ya. Thayyib. Ba'dahu adrus walahid. Asy'uru bi alamin. Bi itu memajrurkan kalimat setelahnya. Jadi alam itu adalah isim. Dimasuki dengan huruf bi, jadi harokatnya jadi kasroh. Asy'uru bi alamin, kasroh. Kemudian al-alam fil batni, sakit di dalam perutku. Batni, nunnya itu
harokatnya jadi kasroh lagi, babni. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar, salah satu huruf jar, fi. Kemudian dhahabtu ila tabibi, dimasuki huruf jar lagi. Jadi kalimat setelahnya, akhir kalimat setelahnya itu barisnya pasti kasroh kalau mufrad. Tapi kalau musanna ditambahi ya, itu ada alamat ya. Jadi kalau mufrad dulu itu kasroh belakangnya. Ila tabibi tanawaltu minal asali. Kan kalau kayak gini kan misalkan mengartikan tanawaltu minal asali, saya meminum dari madu. Tidak cocok kan artinya, jadi bisa saya meminum madu. Jadi konteks asalnya min itu bisa dari artinya. Tapi dalam pembacaan dalam kitab-kitab itu bisa berbeda dari arti asal. Mengerti? Paham? Mafhum? Fahimtum kalami? Masya Allah, tabarakallah. Kemudian fil asali syifa'un linnas. Coba Muhammad Huzaimi Ramadan. Muhammad Huzaimi Ramadan. Wujud? Muhammad Huzaimi Ramadan. Muhammad Mulki Najib. Muhammad Mulki Najib. Wujud? Muhammad Nabil Hazimi. Muhammad Rafa. Muhammad Rafa. Muhammad Rafi Iqbar Ramadan. Thayyib. Intinya fil asali, jadi ketika dimasuki huruf jar, kalimat setelahnya itu pasti majrur atau kasroh. Demikian mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Salah dan khilaf kembali kepada Ustadz sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.